Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam. Di sini ada Kak Putri, ada Kak Resti, sama Kak Dela juga ya. Jadi teman-teman, malam hari ini seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa kita akan memulai untuk mengevaluasi atau mereview setengah perjalanan program diet di kelas basic kita, dan itu tentunya sangat penting untuk apa? Untuk menentukan apakah nantinya akan ada hal-hal yang perlu kita tambahkan, ada hal yang perlu kita kurangi, atau mungkin ada hal yang perlu kita perbaiki. Atas dasar itulah, maka teman-teman, saya sarankan untuk mulai terbiasa berkomunikasi ataupun untuk selalu mereview perjalanan program dia teman-teman, walaupun nanti misalnya teman-teman masih dalam tanda kutip on progress dalam program dietnya. Dan nanti kita juga ada informasi sedikit tentang kelas lanjutan dan kenapa kelas lanjutan, terus alasannya apa, terus apa bedanya dengan kelas basic sekarang, itu juga akan disampaikan ke teman-teman semua. So, langsung aja kita mulai untuk sesi malam hari ini. Dan thank you so much buat teman-teman yang sudah datang on time. Ini juga termasuk salah satu resolusi saya gitu ya. Pokoknya tahun 2025 itu saya harus jadi individu yang appreciate dengan waktu. Jadi kalau misalnya saya bilang 1920, biar cuma satu orang, pokoknya 1920 mulai gitu. Lagi coba ke arah ke sana nih teman-teman ya. So langsung aja kita mulai untuk malam hari ini. Langsung aja saya izin share screen ya. Oke. Nah, jadi teman-teman semua, untuk malam hari ini kita akan mulai dengan yang namanya evaluasi program. Kenapa sih programnya harus dievaluasi dan kenapa penting untuk kita memahami bahwa evaluasi ini adalah bagian dari proses di program diet kita. Alasannya simple, karena banyak sekali teman-teman kita di luar sana yang menjalankan program diet itu sering kali hanya mengandalkan perasaan, hanya mengandalkan ingatan, hanya mengandalkan asumsi perasaan aku sudah. Nah, kalau kita udah mengukur program diet kita dengan perasaan, asumsi kita, atau apa yang kita ingat, itu akan jauh lebih banyak biasnya, teman-teman. Ya, jadi dengan adanya bagian evaluasi ini diharapkan teman-teman jadi mulai terbiasa untuk selalu mengupayakan yang namanya evaluasi itu adalah bagian dari proses dan bagian dari program dia teman-teman. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, sebenarnya teman-teman, cara paling mudah dan sederhana untuk kita melihat sampai di setengah perjalanan program diet kita apakah sesuai atau enggak dengan ekspektasi timbangan, ekspektasi pengukuran, itu paling sederhana adalah dengan melihat 4 faktor. Yang pertama adalah pola makan. Pola makan ini betul sekali, program kita fleksibel banget, teman-teman dimudahkan untuk out of track, misalnya keluar dari meal plan yang diberikan di ebook, terus teman-teman bisa koordinasi dan komunikasi dengan coach teman-teman, terus coach teman-teman memberikan alternatif menu yang teman-teman bisa coba, dan masih banyak lagi fleksibilitas dalam program kita yang berkaitan dengan pola makan. Tapi sebenarnya kalau teman-teman perhatikan, pola makan yang diberikan oleh coach, baik itu dari menu ataupun dari alternatif, itu selalu nggak pernah lepas dari yang namanya defisit kalori. Dan nggak pernah lepas dengan yang namanya makronutrisi, which is itu karbohidrat, protein, dan lemak. Plus juga pasti diberikan alternatif untuk mengupayakan terpenuhinya kebutuhan serat harian. Nah, buat teman-teman yang mulai mengalami yang namanya program diet kayaknya belum ada sesuai dengan ekspektasi teman-teman dan ada hal-hal yang mungkin teman-teman perlu review, maka yang paling penting teman-teman coba cek pola makannya. Makanya saya dan coach-coach yang lain itu selalu mengingatkan ke teman-teman semua, kalaulah misalnya teman-teman belum bisa mengikuti menu makan atau pola makan yang diberikan di kelas, maka teman-teman bisa mulai melakukan journaling atau mencatat apa saja yang teman-teman makan. Apalagi kalau misalnya teman-teman jarang berkomunikasi dengan coach teman-teman. Itu akan jauh lebih sulit untuk menjadikan acuan dari menu makan atau pola makan teman-teman. Jadi saya harap sih di setengah perjalanan lagi di kelas basic hari ke-6 sampai hari ke-10, teman-teman mulai deh. Coba journaling atau catat apa yang teman-teman makan dari pagi sampai malam, kemudian komunikasikan dengan coach teman-teman, supaya teman-teman bisa dapetin hasil maksimal dan finish strong di akhir kelas basic nanti. Oke, yang kedua adalah air putih. Betul, kita tidak sedang berlomba-lomba minum banyak air putih yang sampai berliter-liter. Enggak, di sini kita justru memacu diri kita secara pribadi, secara individu untuk melakukan progres atau peningkatan asupan air putih every single day. Jadi setiap hari itu kalau bisa ada peningkatan
asupan air putihnya teman-teman. Nggak harus yang 1 liter, 250 mili aja itu udah bagus banget. Dan untuk mulai mencoba memaksimalkan asupan air putih teman-teman, sebenarnya ada banyak strategi dan tips yang teman-teman bisa coba. Kalau dulu saya pakai aplikasi, Coach Adi pakai reminder, atau misalnya ada beberapa coach yang menggunakan botol air minum dibawa kemana-mana untuk memudahkan minum air putih walaupun nggak sedang haus. Ya, jadi yang kedua yang teman-teman bisa review dan evaluasi adalah air putih. Kenapa sih air putih berpengaruh dalam hasil program diet? Jawabannya sederhana. 70-80% kondisi tubuh kita itu diisi oleh cairan. Which is kalau kurang cairan aja, artinya ada banyak hal yang akan terganggu. Salah satunya proses metabolisme. Dan kalau metabolisme udah keganggu, ya udah jelas proses pembakaran kalori, pembentukan energi, dan lain segala segala macamnya yang berkaitan dengan diet kita juga akan terganggu atau terhambat. Nah, makanya penting sekali untuk kita mulai prefer atau mulai memilih asupan air putih sebagai kebutuhan cairan harian kita. Oke? Dan yang ketiga, yang paling penting dan cukup jadi penentu sebenarnya adalah olahraga. Ya, saya tahu betul teman-teman, mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang sibuk, nggak sempat olahraga, terus misalnya dari pagi sampai malam ada kerjaan atau aktivitas ibu rumah tangga yang memungkinkan teman-teman nggak sempat berolahraga. I know guys, ya, Windows activity atau aktivitas harian kita beda-beda, tapi saya harapkan teman-teman mulai melihat jadwal harian teman-teman, apakah ada spare waktu 15-20 menit untuk teman-teman purely mulai melakukan aktivitas olahraga. Bebas olahraganya apa aja, dan olahraga ini nantinya akan membawa banyak manfaat, bukan hanya tentang berat badan, tapi juga bagaimana metabolisme, terus rekomposisi tubuh, terus hormon kebahagiaan juga diproduksi setelah kita berolahraga, dan masih banyak lagi manfaat dari berolahraga yang notabene sangat rugi kalau misalnya kita nggak mulai lakukan. Lagi-lagi, kunci utamanya sebenarnya adalah komunikasi dengan coachnya. Coach akan memberikan strategi, akan memberikan tips, akan memberikan hal-hal insight-insight yang akan menjadi pedoman untuk teman-teman mulai melakukan aktivitas olahraga. And then yang keempat adalah pola tidur. eh ini udah bukan jadi rahasia lagi, udah jadi rahasia umum malah, bahwa banyak orang yang terlalu fokus pada olahraga, banyak orang yang terlalu fokus pada pola makan, tapi ketika mereka program diet, jarang sekali yang fokus pada pola tidur. Padahal, teman-teman, pola tidur itu sangat berperan penting dalam satu proses perbaikan sel-sel tubuh yang rusak, detoksifikasi alami oleh hati, kemudian proses mengistirahatkan sistem-sistem pencernaan kita, itu semua dilakukan pada saat kita tidur. Nah, jadi kalau teman-teman memilih untuk sulit sekali melakukan dan mewujudkan kualitas tidur, akan jauh lebih kurang optimal hasil program teman-teman semua. Nah, jadi sebenarnya hal yang paling mudah dan sederhana untuk teman-teman mulai cek dari hasil result timbangan teman-teman adalah 4 hal ini. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman semua bahwa kuncinya bukan di hasil. Kita nggak akan bisa ngubah hasil kalau prosesnya nggak kita ubah. Melakukan hal yang sama terus-menerus tapi berharap hasil yang berbeda, itu nggak mungkin, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman, coach, aku pengen berubah hasil timbangannya, aku pengen berubah hasil pengukurannya, maka yang teman-teman cek bukan hasilnya, tapi yang teman-teman cek adalah prosesnya. Bagaimana teman-teman melakukan aktivitas dan menjalani proses dalam program diet yang notabene proses paling mudah untuk teman-teman evaluasi adalah 4 hal ini: pola makan, air putih, olahraga, dan pola tidur. Ya. Terus teman-teman juga pasti bingung kan, kenapa sih hasilnya beda-beda? Kenapa si A menu makannya kita sama? Kemudian olahraganya mungkin saya lihat jarang olahraga, saya olahraga terus, air putihnya juga kayaknya lebih banyak saya, dan masih banyak hal-hal lain yang notabene menjadi pertanyaan buat kita semua. Kenapa hasil tiap orang tuh berbeda-beda? Jawabannya simple, teman-teman. Karena multifaktorial. Nggak semua orang akan memiliki hasil yang sama. Bahkan kami pernah punya peserta, anak kembar, ya, programnya sama, aktivitasnya sama, pola tidurnya sama, benar-benar purely anak kembar, tapi hasilnya berbeda programnya. Jadi ada banyak faktor yang nggak mungkin kita cross-check satu persatu dalam setiap individu. Makanya disarankan untuk fokus saja pada hasil program teman-teman semua. Bandingkan diri teman-teman dengan dirinya sebelum mulai program. Ya, nggak usah bandingin dengan orang lain,
Karena nanti teman-teman akan terjebak di logika yang keliru gitu. Ah, kan sama coach, kok hasilnya beda? Ya pasti akan berbeda teman-teman. Simpelnya karena multifaktorial. Paling sederhana adalah apa coba? Starting point dalam program basic. Ada orang yang turun 5 kilo tapi ternyata berat badan awalnya adalah 120. Ada orang yang turun sekilo tapi berat badan awalnya 54. Ya, itu udah pasti akan berbeda. Jadi nggak bisa tuh orang yang berat badannya 54 bandingkan dengan orang yang berat badannya 120 kilo. Nggak bisa. Jadi teman-teman perlu sekali untuk melihat kepada diri teman-teman aja, nggak usah terlalu fokus kepada orang lain. Terinspirasi boleh, terintimidasi kayaknya useless, nggak guna juga untuk program kita ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat bahwa tiap orang punya background kondisi yang berbeda-beda. Just focus on yourself guys. Kenapa? Karena usia pasti beda, behavior beda, terus body composition beda, kemudian bahkan history diet pun berbeda-beda. History diet ini jangan salah teman-teman. History diet itu akan berpengaruh terhadap metabolisme tubuh kita. Makanya orang yang sering gonta-ganti program diet itu akan jauh lebih resisten tubuhnya untuk mendapatkan proses penurunan berat badan. Teman-teman cek deh, orang-orang yang sering gonta-ganti program diet, berat badannya nggak kemana-mana, situ-situ aja, ya. Dibanding dengan orang yang belum pernah diet, terus tiba-tiba langsung mulai program, dan biasanya turunnya akan berkala. Makanya, kalau teman-teman memilih untuk gonta-ganti program diet, ya teman-teman harus siap dengan kondisi tubuh teman-teman yang nantinya akan resisten terhadap defisit kalori ataupun metabolisme yang terjadi di tubuh teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, ada banyak faktor sebenarnya yang saling berhubungan, yang saling berkaitan dalam individu seseorang. Jadi kita nggak bisa nih bandingin diri kita dengan orang lain, ya. Dan berikutnya lagi, berkali-kali juga para coach menyampaikan kepada teman-teman semua bahwasanya yang namanya proses penurunan berat badan is a normal dan wajar sekali bahwa dia pasti akan turun dan naik. Itu normal dan wajar, teman-teman. Apapun program diet kita, apapun metode diet kita, kita pasti akan mengalami berat badan turun dan naik. Itu normal dan wajar banget, ya. Yang perlu kita perhatikan adalah garis trennya. Teman-teman bisa lihat, garis merah yang lurus itu ke bawah itu adalah garis tren. Nah, kalau misalnya teman-teman hari pertama 75, hari kedua 74, hari ketiga 72, kemudian hari keempat naik lagi jadi 72,7. Kemudian naik lagi 72,8. Habis itu turun lagi 72, 71. Dia akan turun naik nggak apa-apa karena itu pasti normal dan wajar. Yang perlu kita lihat adalah garis trennya. Kalau garis trennya itu lurus ke bawah turun, berarti kita masih dalam kondisi on track, ya. Nah, ini penting sekali untuk kita pahami bersama. Memang akan terdengar sangat sedikit klise gitu. Saya mencari program diet yang bisa buat saya turun berat badan terus-terusan coach? Jawabannya nggak bisa, nggak akan pernah ada program diet yang akan membuat teman-teman turun berat badan terus-menerus. Tapi bisa kok ada yang 2 hari, 3 hari turun berat betul selama 2, 3 hari mungkin bisa. Tapi kalau kita ikuti program diet untuk bisa secara sustain atau berkelanjutan dan berkepanjangan untuk waktu 1, 2, 3, 4, 5 bulan, itu pasti akan track recordnya berat badan kita turun naik teman-teman ya. Lagi-lagi yang teman-teman pasti cek adalah garis merahnya atau garis trennya. Oke? Dan sebenarnya kalau kita cross check lagi, tahapan weight loss itu secara fase ada 5 secara general. Ada fase 1, 2, 3 biasa dikenal dengan istilah fast weight loss, ada fase dan 4, 5 biasa dikenal dengan istilah yang namanya personalized diet according to our metabolism. Jadi setiap orang yang mulai melakukan program diet itu pasti akan masuk ke fase 1, 2, dan 3 di mana dia mengalami turun berat badan dengan sangat cepat. Kok bisa? Karena transisi perubahan pola makan itu akan direspon oleh tubuh dan tubuh akan menyesuaikan sampai akhirnya masuk ke fase 4 dan 5. Fase 4 dan 5 adalah fase di mana yang menentukan bukan aja lagi tentang transisinya. Fase dan 4 dan 5 yang ditentukan adalah bagaimana metabolisme tubuh kita, bagaimana gerak aktif kita, bagaimana apa namanya gaya hidup kita, bagaimana pola makan kita, itu yang akan jauh lebih menentukan dibanding dengan
transisi tadi. Makanya orang yang sering gonta-ganti program diet, di awal-awal mereka kan pasti turun berat badan. Pasti, teman-teman. Karena tubuh akan merespon dengan perubahan itu. Tetapi, lambat laun akan stuck lagi. Akan berhenti lagi. Loh kok nggak secepat seperti di awal. Habis itu dia ganti program diet lagi. Turun lagi. Stuck lagi. Habis itu dia ganti program diet lagi. Turun lagi. Stuck lagi. Begitu terus, teman-teman. Sampai akhirnya tubuhnya akan resisten dan nggak akan mudah untuk turun berat badan. Nah, ketika teman-teman memahami dua konsep ini, bahwa ada konsep turun berat badan itu adalah fluktuatif, turun dan naik. Konsep yang kedua adalah bahwa akan ada di mana masa saya masuk ke fase 4 dan 5. Dan itu adalah sesuatu yang memang bagian dari proses. Bukan sesuatu yang teman-teman bisa lompat gitu. Atau teman-teman bisa skip. Gak bisa. Ini fase 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini adalah fase yang berkelanjutan. Kita nggak pernah tahu kapan kita sampai ke fase 4 dan 5, tetapi yang pasti kita akan sampai. Nah, nggak tahu tuh kapan, apakah 1 bulan ke depan, apakah minggu ini, apakah 2 minggu lagi, selama kita melakukan program diet gitu. Tapi yang perlu kita pegang, yaitu tadi, cepat atau lambat kita akan masuk ke fase 4 dan 5. Nah, kalau kita sudah memahami dua konsep ini, maka kita akan jauh lebih prepare, kita akan jauh lebih acceptance, kita akan jauh lebih aware dengan apa yang akan terjadi dalam program diet kita. Dan lagi-lagi, kenapa banyak orang yang gagal dalam program diet, kenapa banyak orang yang give up, kenapa banyak orang yang tidak menyelesaikan apa yang mereka mulai? Jawabannya simple, karena mereka lack of confidence atau kurang kepercayaan dirinya, yang kalau kita ambil benang merahnya adalah ketidaktahuan mereka akan proses diet yang mereka jalani. Itu, teman-teman, ya. Dan maka dari itu sebenarnya banyak sekali penelitian-penelitian yang menyatakan bahwa turun berat badan itu easy, mudah, simple, basic, sederhana banget. Jauh lebih sulit itu adalah ketika sudah turun berat badan. Apa yang harus dilakukan? Banyak teman-teman kita yang bulan ini turun berat badan, tapi kita lihat 2, 3 bulan lagi berat badannya naik lagi, berat badannya kembali lagi seperti semula, atau bahkan lebih berat lagi, atau misalnya tiba-tiba dia diet baru lagi. Kita bingung lah, perasaan kemarin aku lihat kamu udah turun berat badan, tapi kok sekarang diet lagi? Iya, kemarin sempat naik, sekarang diet lagi. Jawabannya sederhana, teman-teman, karena mereka nggak punya planning, mereka nggak tahu apa yang mesti dilakukan ketika mereka sudah turun berat badan. Dan itu sudah terbukti, teman-teman. 75-89% orang-orang yang menjalankan program diet itu pasti mengalami diet yoyo, di mana mereka turun berat badan, mereka stop dietnya, mereka balik lagi ke kebiasaan lama, mereka naik berat badan lagi, terus mereka diet lagi, begitu terus siklus hidupnya. Dan itu hanya akan membuat program diet mereka sia-sia. Banyak kan teman-teman, aku udah coba cara ini tapi nggak berhasil. Aku udah coba cara ini. Bukan caranya yang nggak berhasil, tapi pondasi mereka yang berkaitan dengan pola makan, olahraga, gerak aktif, pola tidur, air putih, hal-hal yang sederhana, hal-hal yang prinsip, tapi mereka sering lupakan. Lagi-lagi penyebabnya simple, karena mereka hanya fokus pada turun berat badan. What's next-nya mereka nggak punya. Nah, atas dasar itulah teman-teman, sebenarnya kalau teman-teman tanya, oke coach, saya pengen punya rencana dalam tanda kutip, quote and quote, penguncian berat badan. Saya pengen sustain, saya pengen berat badan ideal saya itu terjaga gitu. Kalaupun naik, ya nggak naik-naik amat. Kalaupun turun, ya turunnya nggak turun-turun amat. Tapi dia di kisaran angka ideal seperti yang saya mau gitu coach. Itu gimana caranya? Kebanyakan orang pikir adalah dengan kalori defisit, pola makan doang. Padahal teman-teman, untuk mencapai sustainable fat loss atau dalam tanda kutip penguncian berat badan, itu ada banyak faktor. Misalnya, bagaimana teman-teman punya healthy relationship dengan makanan. Kalau teman-teman diet tapi takut ini, takut itu, takut makan bakso, takut burger, semuanya takut, maka believe me guys, setelah dietnya selesai, kalian akan kembali ke pola makan lama. Udah mulai makan bakso lagi, makan burger lagi, makan apapun yang teman-teman takutin pada saat program diet. That's why dalam program diet kita pengen teman-teman membangun healthy relationship, hubungan yang baik dengan makanan. Bahwa sebenarnya nggak ada makanan yang dikhususkan untuk turun berat badan.
Semua makanan itu bisa untuk turun berat badan, bisa untuk naik berat badan, bisa untuk jaga berat badan. As long as selama kalorinya. Ingat, edukasi hari pertama ya. Jadi, kalau teman-teman punya strateginya, punya tipsnya, punya pondasi yang kuat, punya knowledge, pengetahuan yang cukup, maka teman-teman akan jauh lebih mudah untuk mencapai kondisi penguncian berat badan itu. Nah, kalau gitu, saya mesti mulai dari mana, Coach? Itu kan pertanyaan kita semua, kan? Jawabannya adalah dua, teman-teman. Fokus pada behavior sama habit. Makanya waktu di call briefing kemarin, kita udah sampaikan ke teman-teman semua, guys, kelas basic ini, fokus utamanya adalah mengenalkan kebiasaan baru, dan harapannya kalian bisa terbiasa. Kalian dikenalkan dengan air putih, kalian dikenalkan dengan mulai olahraga, kalian dikenalkan dengan kualitas tidur, tiba-tiba kalian jadi aware dengan apa yang kalian masukkan ke dalam mulut kalian, tiba-tiba kalian jadi aware dengan kandungan gula harian, tiba-tiba kalian jadi aware dengan air putihnya hari ini masih kurang. Nah, itu adalah tanda dari perilaku dan kebiasaan yang mengarah kepada pondasi. Jadi, kalau teman-teman lihat ada saudaranya, temennya, siapapun yang program diet, tapi habis itu naik lagi berat badannya, jawabannya sederhana aja, karena mereka belum punya pondasi yang kuat, which is itu adalah perilaku dan kebiasaan yang berkaitan dengan pola makan, pola tidur, air putih, olahraga, dan healthy active lifestyle lainnya. Pertanyaan keduanya, oke coach, mulainya dari mana untuk bisa membentuk perilaku dan kebiasaan? Oke, jawabannya teman-teman, ternyata untuk mengarah ke sana itu terpengaruh oleh dua faktor, faktor internal dan faktor eksternal. Ingat hari pertama kemarin ditanya apa? Apa target kalian, mau berapa banyak turunnya, dan apa alasannya kenapa mau turun. Kalian tuliskan kan, itu adalah faktor internal. Semua orang punya target masing-masing, semua orang punya tujuan masing-masing, dan itu pegang kuat-kuat teman-teman sebagai pedoman untuk ketika teman-teman tidak termotivasi lagi, ketika teman-teman kurang bergairah lagi dalam programnya. I know kita semua manusia normal gitu kan, pasti ada rasa bosan dan segala macamnya. Tapi pedoman inilah, internal inilah yang akan menjadi penguat atau booster kita untuk back on track. Ya, jadi ingat lagi target kalian berapa kilo, kemudian kenapa kalian mau turun berat badan, itu diingat-ingat lagi. Strong why, easy how. Semakin kuat alasannya, semakin mudah menjalaninya. Ya, and then jangan lupa ada faktor yang kedua, yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal itu adalah di mana teman-teman dikelilingi oleh support system yang mendukung teman-teman untuk menyelesaikan apa yang teman-teman mulai. Makanya di kelas kita ada namanya support group, ada namanya personal group, dari coachnya ngasih support, dari teman-temannya juga ngasih support di grup. Intinya dua hal ini tersedia dalam program kita. Tujuannya ya jelas, untuk ngebantu teman-teman mendapatkan hasil yang optimal dalam program dietnya. Makanya kami memperkenalkan yang namanya alur dari kelas diet ini. Di hari pertama itu kami ingin menumbuhkan rasa optimisme ke dalam diri teman-teman bahwa sebenarnya untuk diet itu wajib kenyang, untuk diet itu nggak harus tersiksa, untuk diet itu mudah banget, untuk diet itu ternyata aku bisa masak, masaknya juga nggak ribet, dan ternyata untuk diet itu bahan-bahannya juga nggak harus yang shirataki lah, nggak harus garam Himalaya lah, nggak harus, tetap bisa pakai bumbu-bumbu dapur. Nah, optimisme optimisme ini muncul dan harapannya selama sampai hari ke-10 itu mulai terasa enjoy, teman-teman. Nah, gimana caranya untuk tetap bisa berlanjut? Yaitu adalah dengan fokus menjaga momentum yang sudah bergulir di hari pertama. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, momentumnya jangan di-stop. Sehingga harapannya dari hari ke-10 sampai hari ke-20, teman-teman mulai terbentuk yang namanya behavior, mulai terbentuk dengan yang namanya kebiasaan, mulai terbentuk autopilot, di mana teman-teman tanpa sadar sudah olahraga, teman-teman sudah tanpa sadar minum air putih, teman-teman udah mulai aware dengan pola makan. Hal-hal autopilot itu yang nantinya akan membuat teman-teman totally 30 hari itu menjadi individu yang punya gaya hidup sehat dan aktif. Ya.
Nah, gimana caranya untuk agar momentum ini tidak berhenti? Makanya dibuat yang namanya kelas advance. Kelas advance ini teman-teman berlangsung selama 20 hari. Terdiri dari 14 hari reguler, 3 hari cheat meals, dan 3 hari program turbo. Untuk program turbo itu nanti akan dijelaskan. Intinya, basic dan advance itu berbeda jauh 180 derajat. Dari segi fokusnya, dari segi end in mind atau tujuan akhirnya, dari segi fasilitasnya, semua program basic itu berbeda dengan program advance. Lagi-lagi, kolaborasi antara basic dan advance ini harapannya bisa memaintain atau mengunci berat badan teman-teman yang sudah mulai turun di basic dan sudah mulai turun di advance, ya. Nah, kelas advance itu sendiri, itu luckily, beruntungnya teman-teman adalah hanya dibuka untuk orang-orang yang sudah ikut kelas basic atau sedang menjalani kelas basic. Artinya, teman-teman sekarang sudah bisa nih masuk ke kelas advance. Tapi kalau misalnya ada teman, saudara yang bertanya, kok aku lihat lu makanya enak banget lagi diet, itu gimana sih ikutannya? Boleh nggak aku ikutan? Boleh banget, tapi mereka nggak bisa tiba-tiba masuk kelas advance. Mereka harus masuk di kelas basic. Artinya, di sini teman-teman punya kesempatan untuk memanfaatkan privilege dan momentum teman-teman di kelas basic ini untuk segera melanjutkan perjalanan teman-teman di kelas advance. Kelas advance 20 hari, potensi turunnya beda dengan kelas basic. Kalau di advance, potensi turunnya adalah 2 sampai 8 kilogram, teman-teman ya. Dan fokus utama kelas advance itu beda dengan kelas basic. Advance fokusnya adalah yang pertama mempertahankan kebiasaan baru. Kalau di basic kan mengenalkan kebiasaan baru. Kalau di advance itu mempertahankan kebiasaan barunya. Terus yang kedua, di advance itu fokusnya adalah memaksimalkan program turun berat badan menuju jauh lebih sehat dan bugar. Makanya nanti di advance ada istilah rekomposisi tubuh. Ada istilah otot, air, dan lemak. Ada istilah fat loss. Itu semua adalah dalam rangka untuk eskalasi atau peningkatan level ketika teman-teman masuk program advance, ya. Dan cara ikut kelas advance itu terdiri dari 2 paket, teman-teman bisa pilih paket A atau paket B. Bedanya cuma di apa yang teman-teman dapetin. Kalau di paket A itu 1395, teman-teman dapat 2 kaleng shake, 1 shaker Herbalife, dan dokumen penjelasan tentang Herbalife-nya. Kemudian untuk paket B itu 2.355.000, teman-teman dapat 2 kaleng shake, dapat 1 herbal alu, 1 herbal tea, 1 shaker Herbalife, dan dokumen penjelasannya. Herbal alu dan herbal tea ini bisa dikonsumsi untuk jangka waktu 3 sampai 4 minggu. Ya, tergantung dari teman-teman. Intinya, dengan teman-teman mengambil paket A atau paket B, teman-teman secara otomatis akan terdaftar di kelas advance. Oke? Jadi dengan daftar gitu aja, bayar, habis itu saya dapat advance, cuman itu aja yang saya dapat, coach? Enggak dong. Paket A, paket B itu adalah complementary atau hal-hal yang pasti teman-teman akan dapetin di luar dari fasilitas kelas advance. Fasilitas kelas advance sudah diberikan kepada teman-teman dan memang sudah kita persiapin. Yang pertama, agak klise tapi ini betul sekali. Kenapa? Karena kalau teman-teman melanjutkan di kelas advance, maka akan ada potensi penurunan berat badan lebih besar dan juga potensi terjadinya pengurangan lemak-lemak tubuh yang artinya akan mengurangi proses inflamasi atau peradangan dalam tubuh teman-teman akibat dari obesitas. Seperti yang kita ketahui, obesitas itu adalah penyakit yang nggak bisa kita tebak kapan meledak bom waktunya. Kenapa? Karena ada orang yang berat badannya 120, 130, 140, biasa-biasa aja, masih bisa beraktivitas. Tapi ada orang yang berat badannya cuma 90 atau belum 100, tiba-tiba udah stroke, tiba-tiba udah diabetes dan segala macamnya. Intinya, kita nggak pernah tahu bom waktunya bisa meledak itu kapan. Tetapi, daripada kita nunggu bom waktunya meledak, kenapa nggak kita coba jinakkan aja? Daripada kita bereaksi atas apa yang sudah terjadi, kenapa nggak kita merespon sebelum itu terjadi? Makanya dengan teman-teman join kelas advance, teman-teman memperkecil peluang bom waktunya meledak dari dampak obesitas. Saya nggak perlu cerita lah tentang berbagai macam penyakit yang muncul kalau misalnya teman-teman kegemukan atau teman-teman mengalami obesitas, ya. Kalau saya pribadi lebih suka menyoroti yang namanya mobilitas karena saya tahu betul saksi mata bagaimana saya punya teman yang orang tuanya obesitas,
nggak bisa gerak, nggak bisa ngapa-ngapain, mobilitasnya. Jadi eh, yang sehat orang rumahnya merasa nggak terlalu punya waktu, yang sakit karena nggak bisa gerak segala macam merasa orang-orang nggak peduli sama dia. Jadi dua-duanya serba salah. Makanya teman-teman semua, ayo jangan sampai bom waktu obesitasnya meledak. Karena kalau udah meledak, berapapun akan dikeluarkan demi kesembuhan. Semua pasti akan dilakukan, ya. Semua pasti akan dilakukan. Apalagi kalau dokter bilang, Bu, Pak, ini harus segera lakukan tindakan. Kalau enggak, nah itu tuh pasti pontang-panting nyari segala macam supaya bisa segera lakukan tindakan. Jadi sebelum itu terjadi, kenapa nggak kita coba merespon dan melakukan tindakan preventif, teman-teman? Ya, dengan cara apa? Salah satunya dengan coba lanjut di kelas advance. Oke. Yang kedua, teman-teman yang sering nanya, Coach ada nggak potongan harga? Jawabannya ada di kelas advance. Ketika teman-teman mengaktifasi kartu peserta advance, teman-teman secara otomatis teman-teman akan dapat hak diskon 25% seumur hidup. Ya. Dan teman-teman bisa banget terus berkelanjutan di coaching oleh coachnya masing-masing, dapat priority, serta teman-teman juga punya kesempatan untuk meningkatkan hak diskon teman-teman dari 25% seumur hidup jadi 35% seumur hidup atau jadi 42% seumur hidup. Nanti coachnya akan jelasin dan kita akan jelasin detailnya juga di kelas advance. Oke? Terus ini, teman-teman bayangin, kalau teman-teman belum mengaktifasi kartu peserta advance, satu kaleng shake yang teman-teman dapetin secara legal atau secara resmi, itu 605.000 satu kaleng. Dengan hak diskon 25%, teman-teman itu hemat banyak karena teman-teman hanya mengeluarkan 467.000 sekian untuk satu kalengnya. Ya, artinya itu persajiannya kurang lebih cuma 20.000. Ya kayak teman-teman beli kopi-kopi manis, minuman-minuman kekinian atau cemilan-cemilan yang tinggi gula segala macamnya kan kurang lebih 10 sampai 20 ribuan. Jadi dengan program hemat, nutrisi tercukupi, tubuh jadi lebih sehat dan lebih bugar. Oke. Terus yang berikutnya lagi, kalau kalian udah apa namanya kadung jatuh cinta dengan menu basic, kalian belum lihat menu advance, teman-teman. Ya, kemarin sudah di-spill beberapa teaser menu advance. Salah satunya di periode ini kita ada pizza, kemudian ada yang kemarin ada minta dimsum, ada yang minta banyak lah. Intinya menu yang diberikan di advance itu lebih bervariasi, lebih enak dan lebih seru dibanding kelas basic. Ya, jadi buat teman-teman, nih teman-teman bisa punya 10 menu di kelas basic, 20 menu di kelas advance. Total teman-teman punya 30 menu diet yang teman-teman bisa gunakan dan teman-teman bisa otak-atik untuk variasi program teman-teman semua. Jadi kenapa enggak teman-teman lanjutkan aja di kelas advance supaya bisa menikmati makanan yang wow, kenyang, enak, tapi turun berat badan. Terus yang berikutnya program turbo hanya bisa diikuti oleh peserta kelas advance. Syarat dan ketentuan berlaku akan dijelaskan nanti di di kelas advance. Intinya program turbo ini 3 hari, potensi turun 1 sampai 3 kilo, bahkan bisa 4 kilo, potensi susutnya 1 sampai 8 cm, bahkan sampai 10 cm. Tergantung tiap orang beda-beda. Dan program turbo ini adalah program yang memang seringkali ditunggu-tunggu oleh para peserta, termasuk juga para coachnya, karena dia bukan jalan pintas, teman-teman. Dia bukan shortcut, dia fast track. Dia jalan cepatnya, ibarat tol. Gak ada kata macet di program turbo. Ya, nanti kita akan jelasin di kelas advance. Ada Zoom tersendiri. Terus berikutnya lagi, nih, guys, I know ini nggak apple to apple, tapi coba teman-teman ilustrasikan aja. Kalau misalnya teman-teman ikut webinar, ini waktu itu kami ikut webinar para coach, dapat teorinya bagus banget. Cuma after seminarnya atau after webinarnya kami nggak bisa tanya-tanya, kami bingung mau tanya ke siapa. Kalaupun kami tanya nggak dapat prioritas untuk dijawab. Intinya investasi yang kami keluarkan untuk ikutan webinar ini itu masih kurang maksimal untuk fasilitas yang kami dapatkan gitu. Jadi kami keluar 1 juta, kami ikut webinar dari pagi sampai sore, tapi setelah selesai webinar kami mau tanya siapa, mau jawab mereka jawab juga lama, slow respon dan segala macamnya. Nah,
Teman-teman bandingkan kalau teman-teman ikut kelas advance. Selama 20 hari, teman-teman tetap bisa dikontrol oleh coach teman-teman, ditemenin, disupport, dibantu. Kalau teman-teman mau tanya dijawab, teman-teman mau tanya apapun di konsultasi juga bisa. Artinya, harga yang teman-teman bayarkan itu sangat murah dibanding value yang teman-teman dapetin di kelas advance. Ya, terus misalnya kayak teman saya nih, beliau personal trainer. Beliau sebagai seorang personal trainer, kaidah untuk jasa servisnya itu adalah ketika klien datang ke tempat gym. Setelah selesai latihan di tempat gym, itu di luar tanggung jawab teman saya sebagai seorang personal trainer. Jadi kalau misalnya ada kliennya nanya mesti makan apa dan sebagainya, dia nggak, itu bukan tupoksi saya, itu bukan tugas pokok saya untuk saya dibayar. Saya dibayar untuk ngebantu dia program nge-gym. Di luar itu bukan tanggung jawab saya. Nah, teman-teman bayangin, teman-teman bayar ikut advance, tapi teman-teman dapetin semua fasilitas dan benefit yang mendukung keberhasilan program dia teman-teman semua. Lagi-lagi, harga yang teman-teman bayar itu sangat murah dibanding value yang teman-teman dapetin di kelas advance ini. Ya, dan bayangin perubahan teman-teman, guys, Oktober, November, Desember, only 3 month, 3 bulan dari sekarang, itu kita punya kesempatan untuk mempersiapkan dan menyambut 2025 itu jadi lebih baik. Banyak orang yang berpikir bahwa semua perjuangan itu dimulai di 1 Januari 2025. It's totally wrong. Kenapa? Karena secara fakta, 2 minggu setelah 1 Januari, hampir 60% orang sudah lupa dengan apa yang mereka resolusikan. Makanya daripada kita mikir 1 Januari 2025, kenapa nggak mulai dari sekarang? Kenapa nggak semua pondasi ini kita brick by brick bangun satu persatu dari sekarang? 3 bulan menuju 2025, kita akan jadi pribadi yang baru, individu yang baru, orang yang punya mindset baru terhadap diet dan olahraga. Kita jadi lebih appreciate dengan kesehatan dan kebugaran tubuh kita, dan itu dimulai dari sekarang. Ya, ini contohnya teman-teman, hari pertama, hari ke-10, hari ke-30, kolaborasi antara basic dan advance, perubahannya luar biasa, walaupun cuma turun 4 kilo, tapi susutnya luar biasa teman-teman ya. Lingkar perutnya dari 94 jadi 70, loss 24 cm. Teman-teman semua, 24 cm only 1 month, 1 bulan aja dia berhasil loss 24 cm lingkar perutnya. Ya. Kemudian lingkar pinggulnya dari 111 jadi 93. Dari 3 digit jadi 2 digit. Ini membuktikan bahwa apa yang kita lakukan dalam program basic dan advance itu mengarahkan kita ke target BB ideal yang kita inginkan. Oke? Nah, ini 3 bulan menuju tahun 2025, guys. Ya, teman-teman bisa lihat perubahannya. Dan saya nggak bilang teman-teman pasti akan seperti dia, enggak. Tapi coba teman-teman visualisasikan diri teman-teman 3 bulan dari sekarang, ketika teman-teman fokus on track dengan program ini, kemudian teman-teman berkolaborasi dan bersemangat bersama coach teman-teman, melewati step by step, menjalani prosesnya, believe me, kalian pasti akan menjadi individu yang luar biasa. Bukan hanya dalam berat badannya, tapi juga kesehatan dan kebugaran tubuhnya. Ini juga usia bukan menjadi alasan, terutama buat teman-teman yang usianya 51 tahun seperti Ibu Iis, ataupun yang udah mendekati 50 tahun. Everyone, semua orang berhak mendapatkan BB ideal. Jawabannya, kenapa ada orang yang nggak bisa dapetin BB ideal? Karena dia nggak ngambil kesempatan itu. Sesimpel itu, teman-teman. Ya, semua cara sudah ada di atas meja. Tinggal bagaimana teman-teman mengambil keputusan untuk memakai cara itu atau enggak. That's it. Sesederhana itu. Oke? Okay? Dan kenapa kamu tidak mencoba program lanjutan di kelas advance? Kami mengundang kamu untuk merasakan pada diri kamu sendiri manfaat dari ikut advance ini, teman-teman. Kesehatan optimal, hak diskon 20% seumur hidup, menu terbaru, fasilitas terbaru, semuanya refresh, semuanya disediakan untuk membantu teman-teman mendapatkan hasil terbaik dan optimal yang teman-teman inginkan atau teman-teman targetkan. Ya, lagi-lagi khusus 15 pendaftar pertama tambahan di batch 2.
Di batch 1 udah full teman-teman. Ya, sekarang tinggal batch 2 kita buka, ada 15 orang pendaftar pertama di tambahan ini, maka langsung dapat diskon dari paket A jadi dari 1.395.000 tinggal 1.100.000 flat, free ongkir, harga hemat. Atau teman-teman bisa pakai B dari 2.355.000 tinggal 1.935.000. Jadi hematnya banyak banget. Paket A hemat, paket B hemat, tinggal teman-teman pilih aja, sesuaikan dengan teman-teman. Mau paket A boleh, mau paket B juga boleh. Oke? Loh, kok ada batch 2? Emang batch 1 udah ada coach? Ada nih batch 1 orang-orangnya. Udah hampir full guys. Udah 37 orang yang mendaftar di batch 1. Makanya kita malam hari ini buka untuk batch 2. Silakan untuk teman-teman manfaatkan hak diskon ini. Ya, ini batch 1 udah hampir full. Kita akan mulai kelas advance-nya tanggal 6 Oktober. Hubungi coach teman-teman, evaluasi, komunikasi, dan tanyakan is it worth it buat saya melanjutkan program atau gimana. Silakan diskusikan dengan coach teman-teman semua ya. Dan thank you buat teman-teman yang sudah hadir malam hari ini, terutama buat teman-teman yang sudah hadir dan mendengar penjelasan saya terkait evaluasi dan juga program lanjutan di kelas advance nantinya. Sekali lagi harapannya adalah teman-teman eh, punya kesempatan untuk melanjutkan program teman-teman, untuk melanjutkan momentum teman-teman, dan mendapatkan hasil yang jauh lebih optimal bersama dengan coach teman-teman semua. Ya, saya rasa itu aja untuk malam hari ini. Thank you so much. Dan besok mari kita lanjutkan lagi program kita dan semoga program kita hasilnya jadi jauh lebih baik. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kelas advance tanggal 6 Oktober. Bye-bye.